Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunti Dewi, NPM 193212269. Saya dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas G, kelompok 2. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan tugas bahasa Indonesia karya tulis ilmiah dengan dosen pengampu Ibu Dirin Sri Kuntorini. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Rebahan Terhadap Menurunnya Tingkat Kesehatan Masyarakat pada Masa Pandemi COVID-19 di Kota Bandung. Pendahuluan 1.1 Latar belakang masalah penelitian. Pandemi COVID-19 merubah tatanan peradaban kehidupan sosial manusia. Perubahan tersebut terlihat pada perubahan pola perilaku manusia itu sendiri. Ketika mereka melakukan suatu aktivitas yang tidak biasanya mereka lakukan tetapi sudah menjadi hal yang bisa dilakukan, maka hal tersebut akan menjadi suatu kebiasaan yang baru dalam kehidupan mereka. Begitu juga akibat pandemik ini terjadi perubahan sosial yang tidak direncanakan dan tidak dikehendaki oleh seluruh masyarakat karena menyebab di segala bidang kehidupan manusia. COVID-19 berdampak sangat buruk bagi gangguan kesehatan mental karena dengan COVID-19 masyarakat takut untuk beraktivitas bahkan seperti berolahraga, maka itu masyarakat banyak berdiam tanpa melakukan apapun di dalam rumah atau dapat dikatakan seringnya rebahan sehingga kesehatan masyarakat tidak baik dan berdampak pada munculnya penyakit lainnya. Lalu bukan hanya itu saja, ini juga berdampak kepada masyarakat Indonesia. Kebijakan PSBB dalam masa pandemik menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang dialami oleh masyarakat. Bahkan terlalu lamanya di rumah dan tidak beraktivitas dan hanya rebahan saja itu hanya akan menimbulkan penyakit baru. Hal tersebut terlihat pada aktivitas masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-harinya, di mana masyarakat harus beraktivitas seperti berolahraga untuk kesehatan masyarakat sendiri dan melakukan pola hidup sehat meski sedang dalam pandemi. Di sini lalu ada 1.2 rumusan masalah penelitian. Ada 5 rumusan masalah penelitian. Yang pertama itu bagaimana cara masyarakat agar tidak merasa takut untuk kembali beraktivitas seperti biasa dengan mengikuti protokol kesehatan. Yang kedua, apa langkah yang diambil dalam konsekuensi saat melakukan aktivitas di interaksi sosial oleh masyarakat. Yang ketiga, apakah di masa pandemi COVID-19 produktivitas masyarakat menurun. Yang keempat, menurut Anda apakah pandemi COVID-19 berpengaruh kepada kesehatan? Dan yang poin terakhir, apakah pandemi COVID-19 akan berdampak buruk bagi kesehatan dan mental? Lalu 1.3 tujuan penelitian. Ada 2 tujuan penelitian. Yang pertama adalah tujuan dari penelitian ini adalah membantu masyarakat untuk tidak terlalu takut kepada COVID-19 dan memberitahukan bila masyarakat terlalu sering rebahan maka penyakit akan muncul dan meyakinkan pada masyarakat untuk melakukan aktivitas dengan mengikuti protokol kesehatan sehingga COVID-19 tidak akan mudah masuk kepada tubuh masyarakat. Lalu yang terakhir untuk mengetahui kehidupan sosial masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Di sini lalu ada poin 1.4 manfaat penelitian. Dengan adanya tujuan penelitian sudah dipastikan, maka manfaat penelitian pun akan ada. Seperti yang sudah disebutkan dalam tujuan penelitian, manfaat dari penelitian ini dapat membuat masyarakat tidak lagi ada timbul rasa takut dan prasangka sehingga masyarakat tidak lagi rebahan yang akan berdampak buruk bagi kesehatan dan kembali beraktivitas dengan mengikuti protokol kesehatan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan motivasi khususnya bagi masyarakat yang takut akan beraktivitas karena COVID-19. Lalu sini saya akan langsung memaparkan bab 3, analisis dan pembahasan. Poin pertama adalah 3.1 fenomena. Saya mengambil ini dari berita daring yang berjudul dampak buruk kurang gerak sama pandemi, kesehatan jiwa terganggu. Dampak COVID-19 tidak hanya bagi kesehatan tubuh, namun juga kesehatan jiwa akibat perubahan gaya hidup. Sebuah penelitian menemukan malas berolahraga berhubungan dengan depresi karena pandemi. Temuan baru oleh tim peneliti multi-institusi dalam Carnegie Mellon University, University of Pittsburgh, and University of California, San Diego menemukan bahwa 61% mahasiswa yang disurvei beresiko mengalami depresi klinis dengan nilai 2 kali lipat dari angka sebelum pandemik.
Peningkatan depresi terjadi bersamaan dengan perubahan dramatis pada kebiasaan gaya hidup. Pandemi virus corona memperburuk kondisi mereka yang mengalami gejala depresi dan kecemasan. Melansir dari Health Source, aktivitas fisik yang berkurang karena jarang berolahraga menyebabkan risiko depresi akibat COVID-19 cenderung lebih tinggi. Sementara itu, mereka juga tetap aktif olahraga memiliki risiko yang jauh lebih rendah mengalami depresi yang disebabkan oleh pandemi. Jikapun olahraga kembali aktif di musim panas, kesehatan jiwa tidak secara otomatis pulih. Hasil penelitian ini diterbitkan di Journal Proceedings of the National Academy of Sciences edisi 10 Februari. Ada peningkatan yang mengkhawatirkan dalam tingkat kecemasan dan depresi di kalangan usia dewasa muda, terutama di kalangan mahasiswa, ungkap Sylvia Sakardo, asisten profesor di Departemen Ilmu Sosial dan Keputusan di CMU dan menulis senior di makalah tersebut. Menurutnya, pandemik telah memburuk krisis kesehatan jiwa pada populasi yang rentan. Sakardo dan koleganya Osea Siontela Kelly Hyde dan Sally Sadov memeriksa data yang dikumpulkan dari 682 mahasiswa yang menggunakan aplikasi smartphone dan Fitbit selama musim semi 2019, musim gugur 2019, dan musim semi 2020. Hasil tersebut menunjukkan gangguan besar pada aktivitas fisik dan waktu menetap layar komputer, ponsel, dan interaksi sosial, di samping penurunan besar kesejahteraan ekonomi. Kumpulan data ini mencakup permulaan isolasi sosial sama bulan masa awal pandemi, yang menawarkan wawasan tentang faktor-faktor yang memperburuk gangguan kesehatan jiwa pada kelompok usia ini. Kami menggunakan kumpulan data ini untuk mempelajari faktor-faktor apa yang memprediksi perubahan depresi, papar Sakardo. Temuan lain menyorot peserta yang mempertahankan kebiasaan serta sebelum pandemik. Dengan aktivitas fisik, peneliti menunjukkan penurunan aktivitas fisik merupakan faktor risiko utama penurunan kesehatan jiwa. Kami mengecek sekelompok individu untuk menerima insentif untuk berolahraga, sementara intervensi singkat kami dengan meningkatkan aktivitas fisik tidak berdampak pada kesehatan jiwa. Hasil ini membuka banyak peluang untuk penelitian ke depan nantinya, tutup Sakardo. Diambil dari Muhammad Raja Sulaiman dan Aflaha Rizal Bahtiar, hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Lalu di sini ada poin 3.2 analisis data. Saya telah menganalisis masyarakat Kota Bandung dengan melakukan pertanyaan dan memberikan 10 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya adalah apakah di masa pandemi COVID-19 produktivitas masyarakat menurun? Jawaban ya 83 responden dan yang tidak 19 responden. Lalu yang kedua, menurut Anda apakah penting untuk kita selalu melakukan aktivitas kesehatan meski dalam pandemik? Jawaban ya 94 responden, jawaban tidak 8 responden. Pertanyaan ketiga, menurut Anda apakah pandemi COVID-19 berpengaruh kepada kesehatan? Jawaban ya 91 responden, jawaban tidak 11 responden. Pertanyaan keempat, adakah pengaruh penurunan penjualan saat pandemi COVID-19? Jawaban ya 92 responden, jawaban tidak 10 responden. Pertanyaan kelima, menurut Anda apakah aktivitas masyarakat menjadi berkurang sejak adanya pandemi COVID-19? Jawaban ya 93 responden, jawaban tidak 9 responden. Pertanyaan keenam, apakah setelah adanya pandemi COVID-19 komunikasi atau sosial Anda berkurang kepada masyarakat lainnya? Jawaban ya 85 responden dan jawaban tidak 17 responden. Lalu ada pertanyaan ketujuh, apakah pandemi COVID-19 ini membuat Anda menjadi keseringan rebahan? Jawaban ya 83 responden, jawaban tidak 19 responden. Lalu ada pertanyaan ketiga, maksudnya pertanyaan ke-8. Menurut Anda, apakah jika terlalu sering rebahan akan menurunnya kesehatan terhadap Anda? Jawaban ya 90 responden, jawaban tidak 12 responden. Judul lalu yang ke-9. Menurut Anda, apakah dengan keseringan rebahan akan menambah penyakit pada tubuh Anda? Jawaban dia 85 responden, jawaban tidak 17 responden. Lalu pertanyaan terakhir, apakah pandemi COVID-19 akan berdampak buruk bagi kesehatan mental? Jawaban ya 88 responden dan jawaban tidak 14 responden. Lalu di sini ada poin 3.3 kajian Islam. Sifat malas sangat dianjurkan
sifat malas sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Hal ini sudah ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi, sehingga umat Islam harus segera hijrah dari sifat bermalas-malasan. Jika tidak, sifat ini menghalangi umat Islam untuk mencapai semua keinginannya. Malas adalah sifat dasar dari orang-orang munafik. Berikut contoh ayat Al-Quran yang saya ambil dari hadis. Nabi Muhammad SAW selalu berdoa agar dilindungi dari sifat malas ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu, kegalauan dan kesedihan, kelemahan dan kemalasan, kepengejutan dan kekikiran, tindih hutang dan penindasan orang." Hadis riwayat Bukhari nomor 6369. Lalu di sini ada ayat dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas, mereka bermaksud ria atau dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran surah An-Nas ayat 9 nomor 142. Lalu yang terakhir dari bab 3 ada hasil penelitian. Berdasarkan analisis data, berpendapat bahwa terdapat pengaruh rebahan terhadap menurunnya tingkat kesehatan masyarakat pada masa pandemi COVID-19 ini. Kesehatan adalah hal yang paling utama bagi masyarakat, karena hal tersebut merupakan bagian cara kita untuk melindungi diri agar terhindar dari berbagai penyakit. Salah satunya dengan menjaga kesehatan tubuh dan banyak aktivitas kesehatan yang tidak terlalu sering rebahan, sehingga tidak akan menurunnya kesehatan. Kesehatan sangat penting bagi masyarakat, terlebih saat pandemik seperti ini. Kita harus menjaga tubuh kita agar tidak mudah sakit. Untuk itu masyarakat juga harus menjaga pola kehidupan dengan hidup sehat. Masyarakat harus melakukan aktivitas kesehatan agar masyarakat terhindar dari penurunan kesehatan, sehingga dengan begitu tubuh masyarakat tidak akan mudah terkena penyakit. Lalu di sini ada bab 4 kesimpulan. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, saya memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi rebahan terhadap menurunnya tingkat kesehatan masyarakat pada masa pandemi COVID-19 di Kota Bandung. Yang ada 5 poin kesimpulan. Yang pertama, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 90% bahwa tingkat penurunan kesehatan dapat dijelaskan oleh analisis data, yakni jumlah penelitian ini di Kota Bandung merasakan bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini dapat membuat mental dan kesehatan mereka menurun. Lalu poin kedua, masyarakat telah memiliki pengaruh negatif dan menurunnya terhadap tingkat kesehatan di Kota Bandung. Artinya, peningkatan kesehatan telah menurun karena pengaruh pandemik COVID-19 di Kota Bandung ini. Lalu poin ketiga, sebagian kecil masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan di Kota Bandung. Artinya semakin banyak masyarakat yang memiliki pengaruh positif, maka akan membuat rendahnya penurunan tingkat kesehatan di Kota Bandung. Lalu poin keempat, banyaknya masyarakat yang berdampak kurangnya beraktivitas atau rebahan dikarenakan pengaruh pandemi COVID-19. Artinya tingginya masyarakat yang rebahan karena faktor pandemi COVID-19 di Kota Bandung. Lalu yang kelima, sebagian besar masyarakat Kota Bandung mengatakan bahwa pandemi COVID-19 berdampak buruk bagi produktivitas mereka. Namun sebagian masyarakat juga mengatakan bahwa pandemi COVID-19 tidak berpengaruh produktivitas mereka. Artinya bahwa terdapat masyarakat yang tidak berpengaruh terhadap tingkat produktivitas di Kota Bandung. Sekian dari saya, dari bentuk pemaparan presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata atau yang membuat kalian tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.